Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Kahfi dari Prodi Sains Data. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan program konverter suatu suhu dan jarak. Nah, program ini bertujuan untuk mengubah nilai suatu satuan ke satuan lain. Nah, program ini dapat melakukan konversi satuan, yaitu Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin, serta konversi jarak, yaitu meter, kilometer, dan mil. Program dijalankan melalui terminal dan menggunakan konsep fungsi, percabangan, perulangan, serta penanganan kesalahan input. Nah, langkah awal mendefinisikan konversi satuan yaitu sebelum program utama dijalankan, dibuat terlebih dahulu beberapa fungsi untuk melakukan perhitungan konversi. Tujuannya untuk menggunakan fungsi adalah agar kode lebih terstruktur, mudah dibaca, dan dapat digunakan kembali tanpa harus menulis rumus yang sama berulang kali. Nah, yang pertama itu kita ketik fungsi Celsius Fahrenheit. Nah, yang pertama itu kita ketik fungsi Celsius ke Fahrenheit seperti pada yang saya garis di atas ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, pada fungsi ini parameter C mewakili nilai suhu dalam Celsius. Nilai tersebut kemudian dihitung menggunakan rumus konversi Celsius ke Fahrenheit dan hasilnya dikembalikan menggunakan rate rule. Nah, sebelum itu fungsi def untuk memisahkan setiap rumus konversi. Nah, contohnya itu seperti kalau rumus biasa, yaitu nilai F-nya sama dengan 30 per, di situ 9 per 5 di atas, maka 9, maka di atas, maka 9 per 5 ditambah 32 sesuai rumusnya. 2. Nah, nanti hasilnya itu adalah F sama dengan 8, 6. Rumusnya seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke fungsi kedua, yaitu Celsius ke Kelvin. Nah, seperti ini, sabar. Nah, fungsi ke Kelvin. Nah, ini fungsi ini digunakan untuk mengubah Celsius menjadi Kelvin dengan menambahkan 273 per 15 pada nilai Celsius. Nah, itu seperti K, K itu sama dengan C ditambah nilainya tadi, teman-teman. 273.15. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ketik lagi ini. Kita ketik lagi fungsi ketiganya, yaitu fungsi Fahrenheit ke Celsius. Nah, fungsi ini menerima input Fahrenheit kemudian mengubahnya menjadi Celsius. Seperti ya tadi, yaitu nilai C-nya sama dengan nilai C-nya sama dengan
F dikurang 32 dikali, seperti rumusnya itu bintang teman, itu bintang artinya kali 5/9. Nah itu. Nah selanjutnya kita masuk ke fungsi yang keempat, ya, seperti saya garis itu. Nah fungsi yang keempat ini eh, memanfaatkan fungsi sebelumnya, yaitu Fahrenheit ke Celsius. Setelah Fahrenheit diubah menjadi Celsius, hasilnya ditambah 273/15 untuk mendapatkan Kelvin. Nah, Fahrenheit ke Celsius dan Celsius ke Kelvin, teman-teman. Seperti ini. Maksudnya dari codingan di atas. Atau C sama dengan K di- dikurang 273,15. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus kelima. Kita masuk rumus kelima, yaitu seperti di atas. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengubah Kelvin menjadi Celsius. Nah, fungsi kelima ini bertujuan untuk mengubah Kelvin ke Celsius, atau C sama dengan K dikurang 273,15. Nah, itu. Nah, kita memasuki fungsi keenam. Nah, fungsi keenam ini eh, digunakan dua fungsi yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu Kelvin diubah menjadi Celsius dan hasil Celsius diubah ke Fahrenheit. Nah, setelah itu kita masuk ke konversi jarak, yaitu ini kita masuk ke konversi jarak, teman-teman, yang ini yang saya cari. Nah, pertama kita eh, meter ke kilometer. Nah, di return itu rumusnya M/1000. Jadi untuk rumus pada fisikanya, yaitu km sama dengan M/1000. Seperti itu. Seperti yang teman-teman lihat yang ada di sini. Seperti teman-teman yang lihat yang ada di sini. Nah, ini kalian lihat saja yang Nah, seperti yang teman-teman lihat saja ini untuk milimeter. Nah, kenapa untuk milimeter ke milimeter, kenapa M/1609,34. Nah,
karena rumusnya itu seperti itu. Nah, ini sedangkan ke km, ke meter, kenapa saya tulis K? K itu singkatan dari km per 1000. Nah, 1 km itu 1000 meter. Jadi kenapa dikali K per eh, nah, kenapa di kilometer ini dia itu K nah, dikali 1000 karena K itu singkatan dari kilometer dan 1 kilometer itu sama dengan 1000. Seperti juga apa eh, rumus-rumus yang ada di lain seperti ini. Nah, seperti teman-teman lihat seperti itu. Ini adalah rumus. Saya masukkan rumus sesuai dengan rumus-rumus yang ada di matematika atau fisika. Seluruh fungsi konversi selesai dibuat, langkah berikutnya adalah membuat fungsi utama yang akan mengatur jalannya program, yaitu yang ini tadi, yang ini. Ya. Nah, yang pertama kita ketik ini, def. Nah, kenapa kita ketik ini? Karena fungsi ini menjadi pusat pengendali seluruh proses program. Nah, selanjutnya itu kita menampilkan judul programnya, yaitu yang ini. Judul programnya itu yang ini. Nah, eh, ini artinya digunakan untuk membuat barisan kosong. Nah, sedangkan ini teman-teman artinya ini eh sama salah kurang. Nah, ini artinya ini yaitu menghasilkan tanda eh, titik sama dengan tanda kutip sama dengan sebanyak 50 kali. Nah, digunakan agar penampilan program lebih rapi. Nah, selanjutnya kita memasuki yaitu membuat perulangan program. Nah, ini yaitu ini will true. Will true. Perulangan ini digunakan agar program terus berjalan sampai penggunaan memilih keluar. Nah, sebelum itu saya lupa teman-teman. Nah, ini kenapa jaraknya yang pertama depth di sini, terus di sini, makin lama dia makin masuk. Nah, ibaratnya depth ini adalah di luar, di dalam depth ada ini semua. Hapus dulu. Nah, depth ini paling luar. Nah, di dalam print ini ada ini semua, teman-teman. Ini, nah, di print dan selanjutnya ini mencakup ini semua. Jadi eh, semakin ke dalam dia ibaratnya rumah di dalam rumah. Nah, oke, baiklah kita lanjut di bagian will true. Will true itu adalah kita membuat perulangan program. Setelah judul ditampilkan, program masuk ke dalam perulangan, yaitu kita ketik will true. Nah, perulangan ini digunakan agar program terus berjalan sampai menggunakan memilih kedua. Jika tidak menggunakan will true, program hanya digunakan satu kali. Nah, selanjutnya itu di dalam perulangan program menampilkan pilihan menu. Nah, yang ini kita ketik ini teman-teman. Nah, tujuan ini input digunakan untuk menerima masukan dari pengguna, sedangkan
eh, apa strip strip ini strip if kategori ini digunakan untuk menghapus spasi yang memungkinkan tidak sengaja diketik. Contohnya itu satu titik eh, contohnya itu di sini satu titik jarak terus spasi dua titik suhu tiga titik spasi kembali. Nah, kembali pilih kategori dalam kurung 1 sampai 3. Nah, seperti ini teman, ini fungsinya. Nah, selanjutnya meminta input nilai yang akan dikonversi. Nah, jika pengguna tidak memilih keluar, program akan meminta nilai yang ingin dikonversi. Nah, itu kenapa kita ketik ini tree. Nah, tree. Nah, kita ketik ini sampai sampai sini. Nah, fungsi nilai sama dengan float yaitu digunakan agar pengguna dapat memasukkan angka desimal maupun bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita ketik kategori yang ini kita ketik ini. Nah, if kategori yaitu if kategori sama dengan tanda kutip 1. Nah, terus jika kita memilih aduh di mana itu? Oke. Uh, Nah, selanjutnya menampilkan pilihan satuan suhu, yaitu kita ketik ini print mana ini? Kita ketik ini print. Nah, kita ketik ini. Nah, tampilannya nanti. Nah, jika kita memilih if asal sama dengan 1, maka program akan menjalankan ini teman-teman. Program akan menjalankan ini, yaitu Celsius garis bawah bawah garis bawah Fahrenheit 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 dalam kurung nilai balas kurung terus sel alat news s Kelvin kurung nilai. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman, tapi nanti kemudian yang hasil ditampilkan itu seperti nah seperti ini, nanti hasil yang ditampilkan seperti ini. Nah, begitu juga jika memilih nah, yang ditampilkan seperti ini.
Nah, contohnya seperti input. Inputnya 25. Maka outputnya akan menjadi 77.00 atau 298 titik elif asal 2, maka yang muncul akan ini print ini teman-teman. Ini karena apa? Kenapa bisa seperti itu? Karena program memanggil, yaitu saya singkat aja Fahrenheit ke F, yaitu F terus garis bawah F ke Celsius dalam kurung N nilai. Terus coba lagi F dalam kurung P garis bawah Kelvin dalam kurung N. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi yang muncul nanti yang ini. Nah, selanjutnya jika kita memilih elif asal 3, maka yang muncul juga itu ini. Tapi untuk program menjalankannya itu seperti Kelvin garis bawah ke garis bawah Celsius nilai, terus Kelvin garis bawah ke garis bawah Fahrenheit. Nah, selanjutnya jika memilih jarak itu ini if asal sama dengan tanda kutip 1, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, begitu juga seterusnya sampai di elif asal 3. Nah, jika kenapa ada LC print itu tidak valid? Nah, program ini akan menampilkan pesan kesalahan. Contohnya, pilih kategori dalam kurung 1 dikurang 3.5, maka nanti akan muncul pilihan tidak valid. Jika ingin menjalankan atau merun, harus diketik studi garis bawah kasus garis bawah 10 dalam kurung. Nah, kita coba run dulu. Nah, kita coba run. Nah, itu muncul. Ini muncul suhu 1 suhu 2 jarak, dia kembali. Nah, jika kita ketik 1 enter, dia akan muncul masukkan nilai. Kita masukkan saja nilai 1, ya tidak 10 Celsius Fahrenheit, konversi dari 1 ke 3 kita ketik saja 2. Nah, maka muncul ini hasilnya teman-teman. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, itu saja penjelasan singkat saya tentang konversi satuan suhu dan jarak. Nah,
Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.